itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta aja sama abang tuh, jalan sama. Pripun kabare Bapak Ibu? Apik. Waras. Sugih. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang terjadi selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau hujan, alhamdulillah. Kalau panas, alhamdulillah. Harga sawit naik, pupuk naik. Yang bilang alhamdulillah itu tukang jual pupuk. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya biasanya kalau di tempat acara tabligh akbar itu banyak sekali kata sambutannya, kecuali di pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin al-islami langsung tausiah. Hah? Oh, ternyata sambutannya sudah, ustadznya datang terlambat. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Siak Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Husni Mirza MM. Kenal Bapak Ibu? Mudah-mudahan Pak Husni Mirza panjang umur dan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin al-Islami beserta para majelis guru. Yang sama-sama kita hormati Mursyid Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah beserta para alim, para ulama, para kiai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah podo kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ngajar anak-anaknya bukan saya, yang mendidik bangun pagi subuh bukan saya, yang susah-susah mendengarkan setoran hafalannya bukan saya, yang sulit menghadapi anak yang nakal yang bandel bukan saya, yang membayarkan uang sekolahnya bukan saya. Tapi begitu anaknya sudah hafal Quran, yang memasangkan apa jenenge iku acara wisudanya berikut ini, anak-anak yang sudah hafal Nazam Imriti, sudah selesai baca Quran, sudah selesai tahfiz 30 juz,
maju ke depan akan diwisuda oleh Ustadz Abdul Somad. Ini kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan saya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya khawatirkan nanti Bapak Ibu waktu di akhirat dipanggil Allah, guru ngajinya mlebu nang surga, bapak kiainya masuk ke dalam surga, guru tahfiznya yang sudah capek mendengarkan setoran hafalan masuk ke surga, Abdul Somad yang memasangkan wisuda masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan saya yang hadir pada acara wisuda ini, walaupun tidak pernah mengajar anak bapak ibu, walaupun tidak pernah merasakan sulitnya membangunkan mereka di waktu malam, walaupun tidak pernah merasakan bersusah payah membuat mereka jadi hafal Quran, mudah-mudahan saya dan kita semua yang hadir ini mendapatkan barokah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya tadi diwisuda hafal Quran 30 juz, nanti di akhirat kepalanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Yang hafal sudah hatam Iqra, kepalanya akan dipakaikan mahkota dari pelepah sawit. Ustadz jangan ngejek gitu Pak Ustadz. Kita ini tidak tahu siapa yang paling mulia di antara kita. Apakah Ustadz Somad yang disambut, dimuliakan, dikawal Banser TNI Polri, naik ke atas di samping Bapak Wakil Bupati? Apakah Abdul Somad yang di atas ini lebih mulia daripada Bapak Ibu yang duduk becek-becek di bawah? Belum tentu, boleh jadi yang di bawah jauh lebih mulia daripada di atas. Betul? Loh, kok betul? Karena kita nggak tahu. Kita berusaha menjadi orang yang mulia. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kalau Allah kehendaki naik ke atas, siapa yang dikehendaki Allah jatuh ke bawah. Mudah-mudahan kalaupun kita di dunia ini di bawah, insya Allah di akhirat nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak-bapak yang sawitnya banyak jangan sombong, karena kalau mati sawitnya tinggi. Ada orang mati bawa brondol. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang cincinnya banyak, yang emasnya banyak, yang gelangnya banyak, yang rantainya banyak, jangan sombong. Kenapa? Karena ternyata semuanya imitasi. Betul Bu? Tuh ngaku betul. Apa yang mau disombongkan? Tapi mereka yang hafal Quran, yang tadi baru diwisuda,
al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang hafal Quran, yang paham Quran, yang ngajar Quran, nanti di akhirat dia akan bangkit bersama para malaikat. Amin. Lihat ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, pandang ke depan malaikat, ke belakang juga ada malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Padahal aku bukan malaikat, saya manusia. Kenapa di akhirat bersama para malaikat? Pasti tanya, kenapa kamu bisa sama malaikat? Saya alumni Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin al-Islam. Anak-anak yang hafal Quran tadi akan bangkit bersama malaikat. Ibu yang pernah mengandungnya bangga atau tidak? Ibu yang pernah jadi ibunya, yang mengandung 9 bulan 10 hari, yang menyusukan 2 tahun, yang melahirkan meregang nyawa, punya anak hafal Quran, bangga apa orang? Saya aja yang gak mengandungnya bangga. Saya hari ini diundang dalam acara wisudanya, bangga sekali. Berangkat kami dari Pekanbaru tadi jam 2, tertidur, bangun belum sampai juga. Tidur lagi, buka jendela lihat pohon sawit, tidur lagi. Akhirnya kita sampai. Saya sangka masih di Kabupaten Pelelawan, rupanya sudah sampai siang. Kalau nggak melihat Pak Wakil Bupati, saya sangka tadi masih di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah hidup ini. Kita nggak tahu sedang berada di mana. Awalnya kita berada di alam dunia, nanti pindah ke alam barzah. Yang menemani di alam barzah adalah Al-Quran. Yang hafal Quran mati sendiri. Ibu kalau meninggal sendiri atau suaminya melu? Sendiri, Bu. Bapak kalau meninggal ibu mau ikut? Jelas, Pak? Jelas. Ternyata kita mati sendiri. Tapi penghafal Quran yang menemani mereka adalah hafalan Al-Qur'annya. Bagi yang sudah anaknya hafal Quran, alhamdulillah. Bagi yang belum, daftarkan segera ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin al-Islami sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Dipotong nanti kita share di grup-grup WhatsApp, terutama grup-grup mak-mak garis keras. Kira-kira anaknya bisakah di pesantren kalau ibunya tidak keras? Gak mungkin. Anaknya cengeng, anaknya nangis, gak betah di pesantren, anaknya mau pulang. Tapi karena ibunya keras, maka anaknya pun semangat yang luar biasa. Anak ini adalah buah dari pendidikan ibu-ibu yang luar biasa. Allahu Akbar. Yang saya ngomongin ini betul apa enggak, Bu? Betul. Saya jadi yakin. Coba kalau ibu pas datang jenguk anaknya, pergi ke kamar, ngelihat kasurnya, Nduk, kasurin di iki. Kasur tipis. Pergi ke dapur, sampean mangan apa? Mangan sego. Ora enek iwake, ora. Anak langsung pulang. Tapi karena ibunya keras, anaknya nangis ngadu. Nggak ada kasur, semangat, nggak ada ikan, tahu tempe. Akhirnya anaknya semangat ngapal Quran, tamat SMP, tamat SMA, punya ijazah, bisa baca kitab, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Setelah selesai, dia akan terbang ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Amin. Dia akan menghafal Quran di Karachi, Pakistan. Amin. Dia akan pergi ke Darul Mustafa Aqab University Tarif Hadramaut, Yaman. Amin. Silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang akan pulang. Saya dulu waktu belajar di Mesir tahun 98 sampai 2002, 99, 2000, 2001, 2002. Yang paling sakit hati saya, yang paling dongkol, yang paling muangkal
ngelihat orang Kabupaten Siak. Ini kabupaten mana nih? Kabupaten Siak. Kenapa Ustadz mangkel? Kenapa Ustadz dongkol? Kenapa Ustadz marah? Karena anak dari Siak 1 bulan dikasih Pemda $100 beasiswa sebanyak 100 orang. Pulangnya disambut sama Kabupaten Siak, didirikan Islamic Center, disediakan tempat ngajar, jadi guru, jadi ustadz. Pulangnya dijemput, perginya diantar, dikirim duit. Ustadz Somad pergi nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ustadz hantu melangkung. Selama berangkat nggak pernah dikirim seperak haram. Saya pernah dapat beasiswa. Mungkin karena Ustadz nggak ngajukan. Saya ngajukan proposal, nggak dibalas. Siapa nama bupati gubernurnya? Nggak usah lah diingat. Saya balaskan sakit hati saya. Saya sakit hati karena dulu saya nggak dapat beasiswa, maka dimanapun saya tausiah, saya ceramah, wahai bupati, wahai sekda, wahai gubernur, wahai DPR, wahai pejabat, pakai tanda tangan kalian untuk menolong pesantren tahfiz Quran. Karena itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Ustadz Somad mau mengingatkan Pak Wakil Bupati? Enggak, karena beliau adalah Ustadz Husni Mirza. Dulu kalau saya tausiah di Masjid Sahabuddin Siak, itu yang mengundang adalah beliau. Beliau senior di atas saya, beliau juga Ustadz. Jadi salah satu berkah Kabupaten Siak adalah karena Ustadz punya kekuasaan. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin Siak diberikan Allah kesehatan, panjang umur, adil, amanah, sehingga para santri nanti anak-anak ini nggak mau jadi ustadz. Kamu mau jadi ustadz? Nggak mau, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Anak-anaknya bisa. Kira-kira kalau tamat pesantren ustadz jadi wakil bupati isopora? Bisa. Ini contohnya Pak Husni Mirza tamat dari pesantren, ustadz, ketua masjid, bisa jadi wakil bupati. Kira-kira kalau anak bapak ibu tamat pesantren jadi polisi, bisa apa tidak? Bisa. Anaknya tamat pesantren jadi tentara, bisa apa tidak? Silakan mengabdi di negara kesatuan Republik Indonesia. Mau jadi apapun silakan, demi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Riau? Siap jaga Siak? Takbir! I love PPTQ LMQ. Apa maknanya? Walaupun sudah tamat, sudah diwisuda, sudah hafal Quran, nanti tetap pulang kembali ke pondok pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin al islami, insyaallah. Amin. Anak ibu, anak bapak yang sudah tamat Iqra, lanjut ke Al-Quran. Yang sudah baca Quran, lanjut ngapal Quran. Yang sudah hafal Quran, baca kitab, menghafal nazam Imriti, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik. Setelah dia hafal Quran, bisa baca kitab. Silakan mau ambil jurusan apa. Ibu jangan paksa kalau anaknya tidak mau. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Ustadz Somad? Ya, saya mau kirim anak saya ke Mesir Pak Ustadz, gimana caranya? Tanya dulu anaknya gelem apa orang. Tanya dulu anaknya mau nggak. Ini sekarang banyak anaknya nggak mau ke Mesir. Yang mau ke Mesir itu bapaknya kirim. Jangan anaknya dikirim, anaknya nggak mau. Anaknya mau jadi pengacara. Saya mau jadi pengacara. Kenapa kamu mau jadi pengacara? Saya mau bela Ustadz Somad nanti kalau dibawa ke pengadilan. Mantap. Kerjanya di mana? LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Hebat apa tidak hebat? Anaknya tanya dulu,
kamu mau sekolah kemana? Saya mau fakultas kedokteran. Bagus. Kalau saya masuk ke suku Talang, saya masuk ke suku Akit, saya masuk ke suku Laut, saya masuk ke pedalaman, buat acara pengobatan gratis, khitan masal. Ustaz nggak bisa. Yang bisa pengobatan gratis, khitan masal, cek medical check up gratis, itu hanya bisa dilakukan oleh dokter yang tamat pesantren. Dalam rangka tabligh akbar, Ustaz Somad di pedalaman, hadirilah operasi bibir sumbing, khitan masal, periksa kesehatan gratis, khitan masal, daftarkan anak dan suami Anda. Pemotongan pertama oleh Ustaz Somad. Kira-kira ada yang mau? Takut semua. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi anak ibu silakan jadi dokter, amin. Silakan jadi polisi, amin. Silakan jadi tentara, amin. Bapak-bapak polisi yang mengawal hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat penghafal Quran. Bapak-bapak banser yang mengawal acara hatam Quran ini, insya Allah mendapatkan syafaat penghafal Quran. Sahabat-sahabat saya dari pemuda Pancasila, Pancasila. Sudah jelas. Pancasila itu jawabnya abadi. Insya Allah mendapatkan syafaat dari penghafal Quran, insya Allah, amin ya rabbal. Nanti penghafal Quran ditanya sama malaikat, hai penghafal Quran, ya siapa saja yang mau kamu beri syafaat? Pertama yang mereka beri syafaat adalah Ustaz Somad. Ibu setuju? Dari bunyinya kelihatannya enggak. Kira-kira kalau anak ibu yang hafal Quran tadi ngasih syafaat ke saya, setuju apa orang? Alhamdulillah. Itu sebenarnya cuma cara saya biar supaya dapat. Yang pertama diberinya syafaat adalah ibunya, karena ibunya lah yang meregang nyawa melahirkan ke dunia, karena ibunya lah yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Betul? Di apa nama kampung kita? Hah? Gabung Makmur. Nek Gabung insya Allah makmur. Gabung Makmur. Di Gabung Makmur ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain nikah Januari, April lahir. Di Gabung Makmur, Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau masuk pesantren Pak Ustadz. Kenapa nggak mau masuk pesantren? Kabar-kabarnya pesantren itu santrinya 1000, WC-nya loro. Ini tidak betul. Datang ke pesantren Al-Muqarrabin Al-Islami, WC-nya cakep luar biasa. Saya kira tadi gedung apa, ternyata saya sudah lihat toilet. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau masuk pesantren. Pesantren itu bangunannya kumuh, kusam, jelek. Pesantren bangunan bertingkat. Kenapa catnya warna hijau? Karena mata kalau mau awet mesti sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai duit warna kok hijau? Hijau 20.000. Saya nggak mau masuk pesantren. Pesantren itu apa? Pesantren memakai bahasa Arab. Coba lihat, ma'assalamah ilal liqa. Ma'assalamah, selamat. Kira-kira yang kita cari hidup ini apa? Selamat. Bahkan orang naik ke bulan pun dengan selamat. Neil Armstrong sampai ke bulan dengan selamat. Makanya banyak nama orang dikasih siapa jenenge sampean Pak Selamat. Dan yang kita minta ketika berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya. Acara apa? Mohon doa selamat. Dan kalau pulang dari pesantren tahfiz Quran lil Muqarrabin Al-Islami, didoakan ma'as salamah, selamat sawitmu, selamat karetmu,
selamat suamimu tidak dilarikan pelakor, selamat anak-anakmu dari narkoba, ma'assalamah. Tapi dia tidak egois. Apa kata dia? Ilal liqa. Ilal liqa, ketemu lagi di masa akan datang insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang merusak anak kita ini, Allahu Akbar, ganja, narkoba, sabu-sabu, morfin, pil anjing gila, lem kambing, aliran sesat, nabi palsu, Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi palsu berserak-serak. Alhamdulillah beberapanya sudah ditangkap polisi. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini adalah polisi Indonesia. Bisa menangkap nabi palsu, Jibril palsu, Imam Mahdi palsu. Ustaz tahu dari mana? Ada kebetulan yang ngaku dinikahi Imam Mahdi. Saya lapor ke Polda, ditangkap sama bapak polisi, sudah masuk penjara sekarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga Indonesia dari semua yang palsu-palsunya, insya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kira-kira ada nggak di sini bapak ibu yang sanggup mengawal anaknya dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Bangunkan subuh, sholat tahajud, ngulang hafalan Quran, sholat subuh, zikir, ngulang hafalan Quran, masuk kelas, sholat zuhur, makan siang, masuk sore, pramuka, olahraga, sholat maghrib, baca Quran, malam baca kitab, murojaah, jam 10 tidur. Tidak ada satupun orang tua yang sanggup. Orang tua kerja di kota, masuk kantor jam 8 sampai jam 4 sore, pulang ke rumah lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Siapa yang bisa menjaga anaknya? Maka benteng terakhir yang menyelamatkan anak adalah pondok pesantren. Ibu bapak yang ada di Bangun Makmur, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena Bangun Makmur dipilih. Saya tahu gabung makmur, cuma saya mau ngetes nih jamaah ini masih sadar apa enggak. Bersyukurlah kepada Allah karena gabung makmur dipilih tempat menghafal Al-Quran. Apakah semua desa ada tempat menghafal Quran? Nggak ada. Coba kalau di desa itu ada orang kaya, sawitnya luas, dia buka diskotik, main biliar, nonton, mabuk, diundangnya penyanyi dangdut. Ibu suka? Bayangkan kalau ada satu desa, ada orang kaya, duitnya banyak, dia buat diskotik, lagu, joget-joget, apa yang terjadi? Tapi ternyata gabung makmur, Masya Allah, dibukakan Allah pintu hati, terbuka pondok pesantren, anak-anak menghafal Quran. Kita doakan sampai hari kiamat Allah menjaga pondok pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin ini, insya Allah. Amin ya Allah. Seandainya bapak ibu meninggal dunia, kira-kira apakah anaknya akan menyanyikan lagu dangdut? Tidak. Apa mungkin ada ibu meninggal lalu diminta anaknya ke depan, kepada anak dari almarhumah maju ke depan, lalu dia naik ke atas,
Saya insya Allah akan menyampaikan 3. Yang pertama, Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam. Anak yang hafal Quran lah yang akan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kira-kira dengan adanya pondok tahfiz Quran, Bapak polisi bebannya makin ringan atau makin berat? Makin ringan. Dengan adanya tahfiz Quran, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin TNI Polri, bebannya makin ringan. Kita doakan di Kabupaten Siak, 1 desa ada 1 pesantren, insya Allah. Amin. Saya bukan kades, saya bukan camat, saya bukan bupati, tapi di setiap daerah saya ceramahkan, wahai Bapak Kades, buat pesantren, wahai Bapak Bupati, buat Islamic Center, wahai Bapak Gubernur, bangun masjid raya. Supaya apa? Supaya kalau mati ada yang mengalir sebagai amal jariah. Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, kredit, mobil kredit, motor kredit, rumah kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma istrinya. Itu pun karena Pak Kua tidak boleh mensyaratkan. Pas dia nanya, Pak Kua, boleh istri ini kredit? Nggak boleh. Seandainya boleh, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Pak Kua. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira dengan adanya pondok pesantren, beban Pak Kua makin ringan atau makin berat? Ringan. Kenapa? Karena anak-anak hafal Quran. Apa kata Pak Kua? Aku nikahkan engkau dengan si Fulana binti Fulan dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. So sweet. Ya Allah, jagalah anak-anak di desa Gabung Makmur supaya dijaga, dipelihara dari narkoba, dijaga dari LGBT, dijaga dari pacaran, dijaga dari perbuatan maksiat. Dengan penghafal Quran, maka pohon sawit, pohon kelapanya pun menghijau subur, gemah ripah loh jenawi, baldatun thayyibatun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang yang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Baca Quran di kamar, rahmat turun di kamar. Baca Quran di ruko, rahmat turun di toko. Baca Quran di sekolah, rahmat turun di sekolah. Baca Quran di Gabung Makmur, maka turunlah rahmat di desa kita. Kira-kira desa yang lain ini cemburu nggak dengan Gabung Makmur itu? Ustadz Abdul Somad datang kemari itu karena wisuda pondok pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin. Datang beliau, Ustadz Somad, nanti acara tahfiz Ustadz yang datang mewisuda anak-anak kami, insya Allah I'm coming. Saya datang, nanti pulang dari sini lanjut ke Siak karena nanti malam acara di Siak. Habis itu pulang ke Pekanbaru, hari Jumat nanti pergi lagi ke Bengkalis, pulang ke Pekanbaru. Habis itu nanti pergi lagi ke Selat Panjang. Terus istirahatnya di mana Pak Ustadz? Istirahatnya nanti di surga bersama penghafal Quran di Jannatul Firdaus, insya Allah. Nanti semua orang Gabung Makmur ini masuk surga. Amin. Yang nggak bilang amin masuk neraka. Ustadz Somad ini pede sekali. Apa iya kita ini semua masuk surga? Bapak Ibu, kita ini semua masuk surga apa orang? Masuk surga.
Yang ngomong bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Bagaimana kalau dia mencuri brondol? Bagaimana kalau dia mencuri sawit? Bagaimana kalau dia mencuri pisang? Bagaimana kalau dia mencuri kelapa? Wa in zana, wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Cuman tidak langsung, transit dulu di. Tapi insya Allah masyarakat gabung makmur, sedangkan di dunianya saja sudah makmur, apalagi nanti di akhirat semuanya melebu nang surga kabeh insya Allah. 7 kali saat pagi sebelum matahari terbit kita minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Insya Allah kita semua selamat dari neraka insya Allah. Apalagi anak-anak kita yang akan memberikan syafaat Al-Quran. Sampai-sampai dikatakan yang sudah masuk ke dalam neraka ditarik. Kenapa ditarik? Karena anaknya tidak mau orang tuanya tidak bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Jadi bapak ibu yang anaknya sudah hafal Quran ini, mudah-mudahan kita jaga di rumah, kita pelihara di rumah, jangan sampai orang tua yang merusak anaknya. Amin. Di pesantren tahfiz Quran lil muqarrabin, jilbabnya panjang, bajunya panjang, sampai di rumah dia lihat emaknya pakai baju you can see, you kami, you sampean, can iso si ndelok, you can see sampean iso ndelok ketiak bojone sampean. Alhamdulillah di gabung makmur ini tidak lagi ada orang yang merusak hafalan Quran anak-anak kita. Amin. Sampai anak-anak kecil pun pakai jilbab. Tuh anak kecil pakai jilbab. Kenapa? Karena kalau sampai ada orang gabung makmur yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, mengganggu hafalan Quran anak-anak kita. Datang seorang mengadu ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang bertemu dengan gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Hafalan saya ini kacau. Kenapa hafalannya kacau? Kata Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Jangan lakukan perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena Al-Quran itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan Allah kepada orang yang melakukan maksiat. Ibu-ibu yang ada di gabung makmur, tolong tutup kepalanya, tolong jangan pakaian sempit pahanya menjerit minta tolong, tolong jangan pakai rok setengah tiang, karena itu merusak hafalan Quran anak-anak kita. Tapi suami saya nggak hafal Quran, suami ibu nggak usah kita pikirkan. Anak-anak kita ini sekarang, mereka ini yang masa depan. Betul bu? Betul betul ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap sudah semuanya. Pesantrennya ada, MDTA-nya ada, tahfiz Qurannya ada, bangunannya. Tapi nampaknya santri semakin banyak. Apalagi setelah acara wisuda hari ini, fotonya di-share ke sana kemari. Maka ke depan kelasnya mesti lebih banyak, tanah wakaf mesti lebih banyak, asrama mesti lebih banyak. Saya mau setelah kedatangan Ustadz Abdul Somad, maka banyaklah orang yang nelpon Kiai nanti insya Allah. Amin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Setelah saya dengar ceramah Ustadz Somad, ternyata kalau kita mati semuanya tinggal, saya wakafkan kebun sawit yang ada di sana Kiai. Kebun sawit siapa? Embuh. Kalau wakaf itu mesti jelas pemiliknya. Mesti ada 4. Yang pertama yang berwakaf. Yang kedua
yang menerima wakaf. Yang ketiga, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Yang berwakaf warga apa tadi? Gabung Makmur. Yang menerima wakaf Pondok Pesantren Tahfiz Quran lil Muqarrabin Al-Islami. Yang mewakafkan warga Gabung Makmur. Yang diwakafkan kebun sawit 10 hektar. Amin. Ada ijab dan qabul. Saya wakafkan kebun sawit 10 hektar, hasilnya sampai nanti replanting dan ditanam ulang sampai hari kiamat, untuk gaji guru, untuk pondok pesantren, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, biaya gratis. Jangan sampai ada anak penghafal Quran yang tidak bisa ikut ujian karena tidak bayar uang sekolah. Dengan apa? Dengan adanya harta wakaf-wakaf ini, insya Allah. Itulah yang bisa dibawa mati. Yang lainnya tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kita bawa mati adalah kebun sawit yang diwakafkan, mengalir, hadiahkan. Tapi saya Pak Ustadz nggak kaya, kebun sawit saya nggak banyak. 1, 2, 3 sak semen, batu bata dan kerikil, pembebasan tanah. Kalau kita bukan ustadz, kita bukan ulama, kita bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala, maka jadilah orang yang menolong Pondok Pesantren Tahfiz Quran. Tadi saya lihat ada panitia bawa kotak-kotak. Mana kotaknya kok udah hilang? Masukkan untuk support Pondok Pesantren. Yang sudah masukkan alhamdulillah, yang belum masukkan innalillah. Kalau nggak bawa uang, masukkan gelang, rantai, anting, gelang kaki, masukkan semua. Daripada dibawa mati. Ada orang Islam mati bawa gelang? Nggak ada. Ada orang Islam mati bawa cincin? Nggak ada. Cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu, gelang kaki ibu, gigi emas ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang ngambil? Nggak boleh suuzon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Tablik akbar dalam rangka milad yang ke-12. Ternyata Pondok Tahfiz Quran lil Muqarrabin Al-Islami sudah 12 tahun. Mudah-mudahan sampai hari kiamat tetap kekal abadi insyaallah. Amin. Dan wisuda akbar 30 juz yang ke-6. Berarti begitu berdiri pondok ini 6 tahun sudah keluar penghafal Quran. Dan sekarang tahun ke-6, tahun depan tahun ke-7, tahun berikutnya tahun ke-9, hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Seandainya semua Quran di dunia ini terbakar, seandainya semua Quran hilang, apakah Quran hilang dari Kabupaten Siak? Quran mungkin akan hilang dari rumah kita, dari handphone kita. Jangankan hari kiamat, lupa ngecas saja udah hilang Quran. Tapi Quran tidak akan hilang dari Gabung Makmur insya Allah. Betul. Pondok Pesantren Tahfizul Quran lil Muqarrabin Al-Islami mempertinggi kesadaran generasi bangsa dalam menghidupkan, membaca, menghafal, membaca, menghafal, mengamalkan Al-Quran. Semuanya berawal dari baca dulu. Sing ora iso baca Quran
mudah-mudahan habis acara iki pulang ke rumah segera manggil guru ngaji belajar baca Quran. Kalau zaman saya dulu belajar baca Qurannya di kampung, alif ya t, alif di bawah, i alif depan, u a i u. Di Gabung Makmur gitu juga. Kalau di Jawa, alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u a i u. Yang tahu berarti udah tua. Yang sekarang nggak gitu lagi bacanya. A ba 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 ta 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 sa saja. Ibu ajarkan anak ibu, walaupun ibu belum bisa baca Quran, ajarkan anak ibu Iqra supaya apa? Dapat amal jariah insya Allah. Nanti anak ibu akan ngajar ke istrinya, ngajar ke suaminya, ngajar ke cucu sampai hari kiamat tidak putus. Walaupun bukan kiai, walaupun bukan ibu nyai, walaupun bukan penghafal Quran. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah membaca, menghafal surat-surat pendek, setelah itu syukur-syukur bisa menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi penghafal Quran. Amin. Yang ketiga adalah mengamalkan. Al-Quran dibuka, musabaqah tilawatil Quran Provinsi Riau, mantap, baru selesai di Indragiri Hulu, di Rengat. Musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Siak, mantap, kaligrafinya bagus, ceramah Quran. Tapi puncak Quran supaya diamalkan. Itu kotak-kotak yang lewat, jangan pura-pura khusyuk dengan ceramah lalu kotaknya dibiarkan berlalu. Isikan ke dalam. Lihat tuh ibu-ibu sudah mulai ngisi. Lihat dari jauh, dari warnanya abu-abu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang sudah jam 5:30. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Kira-kira kalau saya lanjutkan 1 jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Saya nggak kuat. Saya masih akan lanjut ke Siak dan nanti tausiah lagi setelah Isya di Siak. Istirahat sejenak dari maghrib ke Isya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau melihat Bunang TV. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau setelah tablik akbar ini semangat kita membaca Quran makin semangat insya Allah. Amin. Maghrib ke Isya, antar anaknya ke masjid, ke langgar, ke sulau, musola. Jangan sampai nggak ada lagi parabola, TV, internet, gadget. Dulu kalau kita kecil ke surau menghafal Quran, membaca Quran. Sekarang mungkin di desa-desa lain sudah tidak ada lagi, tapi tradisi ini masih tetap ada di Gabung Makmur. Kalau kita bergabung, kalau kita berjamaah, insya Allah kemakmuran akan turun seperti yang sedang kita rasakan hari ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya 3, baca Quran, hafal Quran, amalkan Al-Quran. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Yang berdoa saya langsung. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakit.